Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah kita datang kepada Dia, menaikkan pujian penyembahan kita, memberikan yang terbaik kepadanya, menaikkan doa syukur kita, menaikkan penyembahan dan pujian kita di hadapannya.
baik di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu menyembah, tinggikan nama-Mu Tuhan, agungkan, mulialah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami sungguh mengucapkan syukur pagi hari ini buat setiap anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami rindu belajar untuk memberi yang terbaik kepadamu, memberikan waktu yang terbaik, memberikan tenaga yang terbaik, memberikan segala sesuatu yang ada pada kami yang terbaik. Biarlah itu boleh menjadi persembahan kami. Dan pagi ini kami sungguh menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu. Kami rindu kami boleh menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Tuhan, terpuji, termulialah nama-Mu. Kami merindukan kebenaran firman-Mu boleh menyapa kami pagi ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami, untuk kami boleh mengerti akan setiap kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kekal selamanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 dan 2. Yunus pasal 3 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Saudara, kemarin kita berbicara tentang betapa banyak orang merasa baik-baik saja, merasa nyaman sama saja, mengaku diri sebagai orang Kristen, tetapi tidak menjadikan atau tidak memiliki kerinduan, tidak memiliki keinginan bahkan untuk membaca, mengerti, merenungkan, dan melakukan firman. Ada banyak orang demikian. Nah, hari ini kita melihat ada yang berikutnya, ada banyak orang Kristen mungkin sudah membaca Alkitab atau sedang membaca Alkitab, mengerti kebenaran berarti ya, tetapi tidak hidup di dalamnya, tidak taat. Kalau pagi ini kita membaca cuplikan dari rangkaian ayat-ayat dari kitab Yunus pasal yang ketiga ini, yang mengatakan bahwa firman Tuhan kepada Yunus, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Berarti saudara yang pertama. Kalau saudara ada kedua, ada pertama, itu apa yang terjadi? Berarti bisa memang yang kedua itu merupakan lanjutan dari yang pertama, ada tambah lagi. Tapi arti yang kedua bisa berarti yang pertama gak didengar. Tuhan berbicara lagi. Saudara, Yunus orang yang sangat mengasihi Tuhan dan bangsanya. Yunus orang yang begitu percaya kepada Tuhan Allah. Tetapi ketika dia mendapatkan perintah atau ketika firman itu tidak sesuai dengan kehendak hatinya, dia berusaha untuk mengabaikannya. Konteks Yunus, karena Yunus diutus untuk pergi ke Niniwe. Niniwe itu ibu kota Asyur. Asyur itu bangsa yang memusuhi Israel, yang menghancurkan Israel.
Sekarang Tuhan suruh Yunus pergi ke sana, menyampaikan firman atau seruan pertobatan. Saudara, Yunus sedang tidak takut menghadapi orang Asyur, bukan. Ada banyak orang kadang salah mengartikannya. Yunus bukan takut menghadapi orang Asyur. Yunus takut orang Asyur mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan mendapatkan kasih karunia. Yunus inginnya orang Asyur itu, Niniwe itu, ibu kotanya, dihukum, dibinasakan. Yunus tidak ingin orang yang begitu jahat menurutnya dan menurut umum diampuni oleh Tuhan. Inginnya dia dibinasakan. Jadi saudara, poinnya adalah ketika Tuhan memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau kehendaknya, Yunus tidak taat. Yunus tidak mau taat. Saudara, kenapa? Karena tidak sesuai. Saudara, maka Tuhan berfirman kedua kali supaya dia pergi. Saudara, hal yang serupa sebenarnya juga terjadi pada Nehemia. Kalau saudara membaca Yeremia. Kalau saudara membaca Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 3, di sana dikatakan Tuhan juga berfirman dua kali kepada Yeremia. Tapi akhirnya Yeremia merespon firman Tuhan itu dan mengerjakan apa yang diperintah oleh Tuhan. Tapi Yunus tidak. Saudara, itu konteks Yunus. Prinsip secara umum yang kita bisa belajar dari kitab Yunus adalah ada banyak orang ketika membaca firman, mendengar firman, mengerti firman yang tidak sesuai dengan keinginannya, juga tidak mau melakukan. Kalau ini ditaati, ini tidak. Mana yang sesuai dengan hatinya dilakukan. Apakah itu yang menjadi keinginan Tuhan? Apakah sedemikian cara hidup kita sebagai orang percaya? Tuhan ingin saya dan saudara taat. Taat. Tidak bergantung atau tidaknya kita. Jadi tidak bergantung kepada saya senang atau tidak. Tidak tergantung, oh itu nggak sesuai dengan keinginan saya. Bukan. Yang kita harus kerjakan adalah kita taat kepada Dia. Saudara, ada banyak orang ketika menerima firman yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia seringkali menyalahkan orang menyampaikan kalau itu khotbah. Kalau itu membaca firman, mencoba mencari alibi. Kayaknya Tuhan gak menginginkan itu. Berbagai daya upaya dilakukan mendukung atau untuk membenarkan bahwa tindakannya tidak mentaati firman itu adalah benar. Saudara, bagaimana hidup saudara? Sudah berapa kali Tuhan berfirman kepada saudara tentang hal yang sama? Saudara belum melakukannya? Ketika Tuhan sudah mengatakan sesuatu dan kau memahaminya, kau mengerti, maksudnya kau tidak perlu konfirmasi lagi, kerjakanlah. Tidak peduli itu menyenangkanmu atau tidak. Tidak peduli itu menguntungkanmu atau tidak. Sudah berkata, lakukanlah. Saudara, jika kita belum menerima firman, kembalilah kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita sebelumnya. Dan coba periksalah ketaatan hidup kita. Kiranya ketaatan kepada Tuhan menjadi kerinduan kita bersama di dalam Tuhan. Ku setia waktu hidup kebenaranmu, bukan dengan ku
Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidup Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Atas kehidupan kami, Engkaulah yang berkuasa atas segalanya. Ajar kami untuk kami taat tanpa pertanyaan, alasan untuk kami taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha tahu. Engkau tahu segalanya, bahkan yang terbaik bagi kami. Engkau jauh lebih tahu daripada Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh sungguh hidup dalam ketaatan itu di hadapan-Mu. Kami sungguh datang kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan, jika ada di antara kami yang mengalami hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh Yunus. Yunus takut orang lain diampuni. Yunus takut orang lain diberikan anugerah. Bahkan Yunus takut untuk boleh menyampaikan firman Tuhan kalau mereka mengalami pertobatan. Satu hal yang Tuhan kadang sering kami rindu orang yang kami anggap bersalah itu dihukum, bukan diampuni. Ampuni kami ya Tuhan. Kami rindu kadang orang yang membuat masalah itu mengalami celaka, bukan mengalami keberhasilan. Tuhan, biarlah kami belajar dari Yunus, bahwa kami boleh sungguh harus boleh merespon dengan baik apa yang Tuhan inginkan, sekalipun saat ini kami boleh memahaminya. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kami juga mau berdoa supaya kehidupan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, kehidupan yang ingin belajar taat akan setiap kebenaran firman, hidup yang dalam keadaan taat akan setiap firman-Mu. Tuhan, Engkau sungguh yang menolong kami, membimbing kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, peka terhadap kehendak Tuhan, terhadap firman Tuhan, sehingga apa yang kami boleh dengar, kami boleh sungguh bisa lakukan. Apa yang kami dengar, kami boleh sungguh bisa kerjakan. Apa yang kami dengar, kami boleh sungguh-sungguh membantu dan boleh sungguh menolong orang lain untuk boleh. Ya Tuhan, pagi hari ini kami mau berdoa secara bersama-sama untuk pelayanan kasih atau diakonia yang dilakukan oleh setiap kami orang percaya. Dalam melalui kebaikan kemurahan hati kami, orang boleh melihat Tuhan. Kebaikan hati kami, kasih yang kami boleh sungguh Tuhan yang datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, kami juga mau serahkan Tuhan untuk setiap aktivitas-aktivitas atau kegiatan diakonia, supaya melaluinya orang bukan hanya melihat apa yang kami lakukan, bukan hanya melihat apa yang kami berikan, tetapi biarlah siapa yang boleh sungguh memotivasi kami beri, itulah yang paling penting. Tuhanlah yang menggerakkan di atas semua ini. Tuhanlah yang terus menggerakkan persekutuan ini. Tuhanlah yang terus senantiasa Tuhan pakai dengan luar biasa. Oh, terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan kepada orang-orang yang di panti jumbo, berkatilah. Berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang ada di panti asuhan, anak-anak kecil yang tidak memiliki orang tua yang lengkap. Tuhan juga memperdengarkannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan kerinduan kami Tuhan. Terhadap setiap orang mengalami satu kesetaraan, Tuhan Kau juga yang menolong. Kami juga berdoa untuk pelayanan kasih yang dilakukan terhadap orang-orang yang mengalami rehabilitasi dan bahkan mereka yang ada tinggal di lembaga permasyarakatan. Berkati pelayanan kami supaya berkat terus Tuhan mempermuliakan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami terus berdoa untuk setiap orang-orang tua kami, saudara kami, supaya mereka tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan, supaya mereka tetap hidup dalam setiap kenangan dengan Tuhan.
Engkau yang menolong setiap hal Tuhan, yang boleh sungguh-sungguh Tuhan boleh sungguh ingin lakukan melalui kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk setiap anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Kami serahkan untuk mereka yang bekerja luar kota. Kami serahkan semua ya Bapa, supaya Tuhan boleh sungguh yang menolong setiap kami. Untuk kami boleh sungguh setia hanya kepadamu saja. Puji namamu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Kita menerima berkat daripada Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya kita boleh peka dan kita taat akan setiap kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan boleh memerintahkan kita apapun, biarlah kita mentaatinya dengan sepenuh hati kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam setiap aktivitasnya, dan kiranya senantiasa boleh terus belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Shalom, Immanuel.